سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita tafsir surah Al-Baqarah ayat 46. Jadi pada pertemuan yang lalu Allah mengatakan, kalau ingin saya tolong gunakan dua fasilitas, kata Allah. Yang pertama fasilitas apa? Sabar. Ketika saya uji, sabar. Ketika saya kasih perintah, sabar. Ketika saya buat larangan, sabar juga untuk meninggalkan larangan itu. Ini yang pertama. Yang kedua, mudawamatus shalah. Teruslah jangan meninggalkan salat. Karena dua hal ini menjadikan sebagai alat dan fasilitas untuk saya bisa menolong kalian. Kalau sudah tidak sabar, sabar pun tidak ada, salat pun tidak, maka dua fasilitas Allah ini hilang. Maka orang yang tidak salat jangan pernah harap akan diberikan ketenangan jiwa dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali harta terus diberikan oleh Allah kepada dia. Untuk apa? Liyu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum. Diberikan harta itu untuk apa? Untuk mengazab mereka, terus diazab. Dan hartanya hatinya makin gundah. Setiap hari gundah. Sekarang kita lanjut ayat 46. Bagaimana supaya kita itu bisa menikmati salat, bagaimana? Kita bisa menikmati zakat, bagaimana? Salat itu sebuah kenikmatan, bagaimana caranya? Zakat itu sebuah kenikmatan, bagaimana caranya? Jangan kita balik. Sebagian orang balik. Maksiat itu nikmat, bagaimana caranya? Ya, nikmat. Maka bahaya sekali seorang kalau sudah menikmati maksiat, kalau dia ingin meninggalkannya harus turun lagi levelnya, Pak. Mulai dari nol kembali. Begitu juga seorang yang menikmati ibadah. Kenapa? Dia membutuhkan waktu untuk bisa menikmati ibadah itu. Maksiat begitu juga. Dia membutuhkan waktu yang lama untuk bisa menikmati maksiat itu. Ketika maksiat sudah nikmat sama dia, tidak dia lakukan maksiat satu hari saja, itu dia tidak nyaman. Kenapa? Karena sudah nikmat. Ya, sekarang ayat ke-46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ini ada dua poin ya. Kita baca langsung terjemahannya dua poin, nanti baru kita tafsirkan. Ya, coba dibaca. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya. Sudah, itu jadi. Mereka yakin akan menemui Tuhannya. Apa maksudnya? Jadi ini kalimat yadhunnu, itu di dalam Al-Quran itu ada kata kunci. Kalau seandainya dhan itu dimulai dengan alif lam, inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu, itu makna dhan itu prasangka. Ya, itu dhan. Tetapi kalau didahului dengan ya, ta atau hamzah, ma adunnu anta bida hadhihi abada. Makna dhan apa? Yakin. Ya. Jadi tidak semua dhan itu maknanya yakin. Kalau dia didahului dengan alif lam itu maknanya prasangka. Inna ba'da dhanni its. Makanya kita tidak boleh prasangka ke orang lain.
Kalau ini bukan prasangka. Ini dimulai dengan ya, alladzina yadhunnun, atau dimulai dengan ta, atau dimulai dengan hamzah. Itu maknanya yakin. Maka orang yang yakin akan ketemu dengan Allah akan termotivasi untuk beribadah. Makanya seorang yang yakin dia dapat apa namanya? Dapat pahala. Makanya dia termotivasi untuk beribadah, termotivasi untuk melakukan sesuatu. Seorang ketika dia berangkat dari start ke finish, kenapa semangat sekali dia? Kalau saya menang dapat puluhan juta, lah mulai puluhan juta. Dalam kepala dia dapat mobil, dapat kendaraan, maka dia semangat betul untuk ke sana. Model-model kita nyoh, dah perlu Pak. Motor pakai cok liga. Anak semangat ya Pak, anak semangat. Kenapa? Karena tidak mungkin kalau kita lihat Pak, tidak mungkin mereka itu seperti ini, mereka. Tetapi kalau kita berikan semangat lagi pada diri kita, nyo mungkin mendeme. Itu yakin, ini malah yakin Pak. Makanya termotivasi untuk bisa sampai ke finish. Ini namanya di dalam kajian tasawuf, ini namanya raja namanya. Ar-raja. Raja itu apa? Raja itu ya'rifu ma yatlubu. Seorang tahu apa yang dia cari. Kalau dia tahu apa yang dia cari, maka begitu semangat dia untuk mencarinya. Ya. Tapi kalau dia tidak tahu apa yang dia cari, mau semangat apanya? Ya, enggak ada semangat apa-apa dia. Ya, demi tangga dia. Alahai demi tangga, mau mengkawi dan terputan memang. Kita mau cari apa? Tapi kalau orang dia tahu di sana banyak ikan, apapun mau dia lakukan. Dia beli pancing yang mahal asal dapat ikan itu. Ini artinya apa? Termotivasi dalam beribadah itu dengan dia yakin kalau akan ketemu dengan Allah. Kita bawa ke ayat lain. Ayat lain mengatakan begini. Kalau kamu itu bertakwa kepada Allah, kamu taat kepadaku, kata Allah, fadhkuruni, ya ini kalimat fadhkuruni adzkurkum. Di dalam tafsir Baitawi, itu fadhkuruni maknanya apa? Kalau kamu taat kepadaku, adzkurkum, aku berikan pahala kepadamu. Makanya seorang ketika dia salat termotivasi dengan pahala yang diberikan oleh Allah. Seorang salat termotivasi dengan pahala yang diberikan oleh Allah. Itu kalau kita tafsirkan dengan ayat lain. Sekarang kita bawa dalam kajian tasawuf. Imam Ghazali mengatakan, kalau seseorang ya'rifu ma yatlubu, dia tahu apa yang dia cari, maka fayazilu al-masyaqqat. Makanya yang merintangi dia itu akan hilang semuanya. Makanya seorang ketika dia tujuannya apa? Tujuan akhirnya apa? Ya. Dia bisa dapat piala, dapat sesuatu, dapat mobil. Maka ketika dia berangkat dari start menuju finish, hujan lebat pun hanya dikira hujan lebat. Kenapa? Intinya di ujung sana. Ya, intinya di ujung sana. Demikian pula salat. Dalam kondisi apapun dia tidak mau meninggalkan salat. Kenapa? Dia yakin betul salat itu bisa memenet hatinya. Dia yakin betul dengan ibadah salat yang memenet hatinya dan bisa memenet seluruh anggota tubuhnya, yang membuat Allah sayang kepada dia. Kalau tidak salat, dia yakin betul Allah akan menghina dia. Dia yakin betul itu. Ya. Ini motivasi untuk beribadah. Jadi kita motivasi untuk beribadah. Paling enggak kita apa? Menyomate karena modal. Ya, nih Pak. Nyomata lagi metingat mati pikan nih Pak. Hanya tinggal mati. Jadi artinya apa? Kerja boleh kita kerja, bukan tidak boleh. Boleh kita pergi ke kantor. Paling enggak kita tinggal mati. Tidak selamanya kita hidup seperti ini. Kita hebat, tidak selamanya kita hebat. Nanti umur sekian sudah pensiun. Enggak pensiun ya Pak. Ada yang pensiun umur 50 sekian, ada 58, ada 60. Hanya pakai lerem. Kalau dulu disanjung oleh orang lain, sekarang enggak lagi. Ya, Pak. Jadi artinya dalam hidup ini kita pasang target. Jangan hidup begitu saja. Kita pasang target. Kita akan mati. Targetnya apa? Nyari Pak. Nyohan dun berjuru hebat targetnya. Kepu hebat fiat hebat katanya. Dan itu pun tidak sesuai dengan kita targetkan. Kita target bisa hidup 20 tahun lagi. Tapi target Allah tidak. Panena 20 tahun nanti akan meninggal. Ya nih banyak. Jadi maknanya kita targetkan saja begini, kita akan mati. Kita akan mati. Sekarang apa yang kita persiapkan? Oh, bisa kita pergi ke kantor, bisa kita berusaha, boleh. Jangan zalimi orang lain. Jangan ambil punya orang lain. Nanti kita tanya pada diri kita, kalau saya dalam hidup menzalimi orang lain tiba-tiba meninggal dunia, saya mau jadi apa saya? Ya, nih Pak.
Jadi ada kita pasang target. Di dalam tafsir Jalalain, apa kata Imam Jalalain? Sebenarnya target hidup umat itu, kalau dia ingin menjalankan target itu, ada dua target. Bahagia hidup dia, dunia akhirat bahagia. Apa itu dua-dua itu? Al-amru wan nahi. Jalankan perintah Allah, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jabatan apapun boleh kita miliki, tapi jalankan perintah Allah, tinggalkan apa yang dilarang. Jangan lupa salat. Ketika kita sudah hebat, jangan buat macam-macam. Jangan bohongi orang lain, jangan ghibah orang lain. Insya Allah aman hidup itu, aman hidupnya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini poin apa yang pertama. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Jadi makanya alladzi itu kenapa dia berdiri sendiri? Dia tidak berdiri sendiri, Pak. Ini namanya bayan tafsili. Bayan tafsili dari ayat sebelumnya. Alal khasyi'in, ya, dalam bentuk jamak. Siapa itu khasyi'in? Siapa penikmat ibadah? Ya. Kita kan sudah cerita. Khusyuk itu apa sebenarnya? Khusyuk itu adalah khusyu'ul jawarih. Sudah? Wa khudu'ul qalbi. Kita harus beda-bedakan ya, Pak. Khusyu'ul jawarih, anggota tubuhnya tenang ya, Pak. Orang tenang. Maka kalau hatinya khudu', kalau dia sudah patuh dan taat kepada Allah, hatinya sudah patuh dan taat, maka anggota tubuhnya akan khusyuk, akan nikmat. Nikmat bagaimana? Dia ketika tidur dia nikmati tidur itu. Ketika dia pergi dia nikmati itu. Tangannya itu tenang, tidak ngambil punya orang lain. Jiwanya tenang, matanya tenang, telinganya tenang, anggota tubuhnya juga tenang. Ini khasyi'in. Siapa mereka itu? Mereka yang yakin akan ketemu dengan Allah. Makanya ketika ingin buat maksiat ingat Pak, ingat mati. Ini kalau mati bagaimana ini? Ketika dia ingin berbuat curang ingat lagi, nyonya mati bagaimana? Ya, Pak. Ini maknanya alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Maknanya semua kegiatan itu nikmat bagi dia. Berbuat perintah, menjalankan perintah Allah kenikmatan bagi dia. Meninggalkan larangan Allah kenikmatan juga bagi dia. Itu nikmat bagi dia, bukan sengsara. Baik balik ya Pak. Kalau kita sudah balik, kejahatan itu kenikmatan bagi kita. Dan kebaikan itu kesengsaraan bagi kita. Kalau sudah salat sudah sengsara dia. Kalau sudah bayar zakat sudah sengsara dia. Kalau sudah bersedekah sudah sengsara dia. Ya. Jadi kalau dalam kajian tasawuf begini namanya. Seorang itu dia bisa menikmati sesuatu apabila sudah membiasakan melakukan sesuatu hal itu. Seorang kalau ingin menikmati salat, maka lakukan salat secara kontinu. Puncak daripada melakukan salat kontinu, kenikmatan dalam beribadah. Maka kenapa orang lain enak dia kerja di kantor? Karena dia menikmatinya. Dia nikmati kerjanya. Jadi dia nikmati akhirnya apa? Nikmat bagi dia walaupun dia seorang cleaning service. Dia nikmati ibadah dia. Makanya dia terbiasa pertama sabar, akhirnya nikmat. Seorang salat begitu juga. Dia sabar, akhirnya nikmat dia. Begitu juga baca Quran. Baca Quran kalau pertama-tama sekali itu susah, berat. Kenapa? Kalau menurut kita KB betul. Kajian nak kemawi. Kita jangan tu, kita juga baca Quran. KB betul 5 menit, 10 menit. Tetapi kalau kita biasakan diri hari baca Quran, besok baca Quran. Nyan kaidu bak tubuh hemat. Kaidu bak tubuh. Artinya apa? Bacaan Al-Quran sebuah kenikmatan bagi dia. Kalau sudah nikmat, nyan yang kaidu bak level ridha. Kalau sudah level ridha, nyan kakaglah nih apa? Nikmat semuanya. Meninggalkan maksiat begitu juga. Nyawa berat. Tapi tinggal juga. Karena apa? Kita yakin menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, itu semua kenikmatan, tinggalkan saja. Memang berat ini. Tapi lama-lama meninggalkan maksiat merupakan sebuah kenikmatan bagi kita. Kita tidak korupsi, alhamdulillah nikmat bagi kita nyoba, nikmat. Kita tidak bohongi orang lain, alhamdulillah nikmat. Kita tidak mengurangi timbangan, alhamdulillah nikmat. Tapi jangan kebalikan. Seorang yang dipaksa untuk berbuat curang, pertama dia memang tidak mau, Pak. Ya, buat curang. Alam perabek lah di puli kau. Hana pupu 3 kau, Pak. Orangnya 3, tinggal 3. Akhirnya apa? Mengurangi timbangan sebuah kenikmatan bagi dia. Oh, nikmati rupanya. Nah, apa harus baju. Tak kumpul je dah belum tahu anaknya.
Akhirnya hidup dia itu penuh dengan apa? Membohongi orang lain selalu. Membohongi orang lain sebuah kenikmatan bagi dia. Makanya bukan hana lumpeng ngerti bulan mana, bukan hana lumpeng korong di mangangka mendemela apa cu, bukan hana lonya, bukan saya tidak curang. Itu sebuah kenikmatan bagi dia. Ini bahaya. Seorang kalau sudah menikmati maksiat itu bahaya sekali. Kenapa? Kemaksiatan itu sebuah kenikmatan bagi dia dan perintah Allah itu sebuah kesengsaraan bagi dia. Ketika azan, alah ke azan dong. Ketika minta rezeki ke azan, tapi azan ni banyak. Ketika sudah sampai masa waktunya, nyo bayi takut, katitun, takut lah, tang ban ni wadah, katitun bagah tak lagi orang. Takut tapi habis pempeng lu. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, mana qadat, tidak pernah kurang kata Rasulullah SAW. Seorang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dia berinfak, dia bersedekah, dia bayar zakat, mana qadat, tidak pernah kurang hartanya kata Rasulullah. Bahkan kebalikannya, seorang yang kikir, jangankan kurang hartanya, keberkahan kurang. Harta banyak tapi tidak pernah berkah dia. Gimana pernah berkah? Tidak pernah cukup harta itu. Ribut selalu dengan istrinya, ribut selalu dengan suaminya, ribut selalu dengan anaknya, ribut selalu dengan tetangganya. Selalu gundah hatinya, padahal hartanya banyak sekali. Ya. Ini konsep yang pertama. Artinya kalau kita ingin menikmati ibadah itu, yakinlah kalau kita akan mati. Ya, nilai yakin. Yakin akan mati. Kalau kita yakin akan mati, maka dua konsep tadi, al-amru wan nahyu, itu mudah sekali kita lakukan. Kemudian apa? Lakukanlah dengan kontinu. Ya, jadi perintah Allah itu kita nikmati. Meninggalkan larangan kita nikmati. Ya. Lanjut. Wa annahum ilaihi raji'un. Ini poin yang kedua untuk memotivasi kita dalam menikmati ibadah. Ya, coba dibaca. Dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ya, apa beda ini sama poin yang pertama tadi? Poin yang pertama, mereka yakin akan mati. Makanya ketika umur kasihan, manyo hana mungkin panjang lagi, hana mungkin Pak. Di orang dah mahu, hana mungkin hana meninggal dunia, hana mungkin Pak. Mau binatang meninggal. Sampai ada apa? Nabi Muhammad meninggal dunia. Sahabat meninggal dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, wa annahum ilaihi raji'un. Dia nanti akan bangkit di padang mahsyar dan dimintai pertanggungjawaban apa yang sudah dilakukan. Kalau ada orang yang suka ghibah orang lain, ketika mau ghibah, lagi pertanggungjawaban pada mahsyar, kamu malu dia. Ya, maka kamu malu. Ya. Ketika ingin berbuat maksiat, nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah bagaimana? Maka Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, yauma ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kalian akan mempertanggungjawabkan nanti di depan saya sendiri-sendiri kata Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Di dunia ini macam-macam orang. Ada yang dia bangun tidur di kepala dia maksiat saja dia pikir. Nyo bagi bacara buku mati baru bangun tidur. Temayang dan terputar. Allah biarkan bahagia. Padahal sudah saya berikan potensi untuk dia. Dia tahu salah itu wajib. Dia tahu ini tidak baik. Allah bahagia. Hai dapat tepat deh. Ada satu orang lagi, dia berpikir di kepala dia bagaimana saya beribadah. Nyo ibadah saja pikir. Kaku ibadah itu. Dua. Ada yang ketiga. Kadihun, ini mana kadihun? Dia di kepala dia bercabung dua. Kibanjara pegang maziut 50%, bagi banjara ibadah 50%. Jadi ini pikir ibadah dulu biar seimbang ibadah, seimbang. Ketemu cuaca tengok. Ketemayang ada dua. Salat tidak lupa, tahajud tidak lupa, ghibah pun tidak lupa. Ketika hari-hari nyobu yang golong, oh ghibah golong, ada ghibah kau ini. Nyobu golong, oh duha golong, duha. Artinya apa? Dia itu memikirkan ibadah dalam satu segi dia buang maksiat, dalam satu segi beribadah, satu segi maksiat. Siapapun dia kata Allah, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Kamu akan ketemu dengan saya. Orang tadi itu maksiat selalu dalam hidupnya, menumpuk ngeluh. Dia harus bertanggung jawab. Yang kedua, ibadah selalu dia harus bertanggung jawab juga. Akan mati juga dan dibangkitkan di padang mahsyar. Yang ketiga 50-50 dia. Lu ya Allah hana lu buka mati mandul buka cita mayang lu setengah-setengah ya Allah bahasa imbang.
Yang nyampi kena je. Jadi Allah nak mau tahu apakah dia buat maksiat 100%, buat maksiat 50%, buat kebaikan 100%, famulaqi. Semua akan dibangkitkan di padang mahsyar dan akan ketemu dengan Allah. Maka di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ketika seorang itu kan macam-macam huru hara ini macam-macam. Ini sama seperti kita hidup di dunia saja. Beda pikir lain, hidup di dunia. Na urung gathidha, na urung kaya dah, na urung hana gathid, bihana kaya. Na urung kadang-kadang gathid tiga kayak tengok kekayaan lah kan. Na urung sehat tapi na urung penyakitan tapi macam-macam. Ada rumah yang biasa-biasa, ada yang rumah yang ini ada macam-macam problem di sini. Ada yang mencari rezeki di udara, ada yang mencari rezeki di hutan, ada yang mencari rezeki di dalam air. Dalam ini ada rezeki yang ada cari rezeki di daratan. Maka fenomena ini akan kita lihat nanti di padang mahsyar. Ada yang sibuk dengan amalnya, ada yang sibuk dengan kejahatannya, ada yang sibuk dengan mencari orang lain memberikan kebaikan-kebaikannya, ada yang tenggelam dengan air, ada yang pergi dengan kendaraan masuk ke dalam surga begitu saja. Ada orang yang merangkak-rangkak di padang mahsyar, ada yang lagi bui seperti babi dia. Lagi bui mak, ija kena rupanya betul-betul seperti babi, bukan dia seperti, tapi dia memang dirubah wujudnya seperti babi. Seperti yang Rasulullah sabdakan di dalam hadis Rasulullah. Ada umatku kata Rasulullah. Bukan umat lain, Rasulullah tak cerita umat lain. Ada umatku ketika dibangkitkan di padang mahsyar ala surati khinzir. Untuk tipenya apalagi babi, Pak. Ada yang seperti monyet. Ada yang lidahnya terus keluar, tak bisa dimasukkan lagi, Pak. Yang urut tengah baget tapi hendak kebubuh kayaknya. Ada orang yang tangannya puntung, kakinya puntung, guling-guling pada mahsyar. Hana toyak perempuan katanya. Jangankan apa di dunia, nada perempuan cuma sebagian orang saja. Mati-mati yang budro, ya, Pak. Mati-mati yang budro. Apalagi nanti di padang mahsyar. Mati-mati yang budro nih. Makanya ada kelompok nanti mereka itu langsung berhadapan dengan Allah dan ditanya, dibawa oleh malaikat. Ini adalah kitab Riyadhus Shalihin. Ketika dia berhadapan itu, hai itu jawabnya. Ini kebaikannya, kejahatan pijiponya. Dia melihat ke samping, ke sebelah kanan. Yang dilihat dan ada bertepuk. Allah bertanya, malaikat bertanya, kamu lihat siapa? Saya lihat mungkin ada yang bisa menolong saya. Tidak ada yang bisa menolong kamu hari ini. Semua sibuk dengan amalnya, semua sibuk dengan kejahatannya. Akhirnya dia melihat sebelah kiri, mungkin anu yang kai perayu di dunia kah hebat ya kalau anu lo ayah ada itu mayang pitan anak kamu tidak salah, anak kamu tidak saleh, bagaimana bisa menolong ayahnya? Jika kamu tetap pandangannya cuma ke depan. Ketika pandangannya ke depan, yang dia dengar cuma suara neraka saja, Pak. Inang kemudian dia. Disitulah keluar keringat kata Rasulullah SAW. Kalau takutnya sedikit, maka airnya sampai ke mata kaki. Takutnya itu naik lagi, maka sampai ke pinggang. Ada orang sampai ke telinganya, sampai ke telinganya. Ya. Ala syahmata usudaihi, sampai batas telinga ini. Angkat lagi ada juga. Jadi macam-macam kita lihat fenomena-fenomena yang terjadi di padang mahsyar. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Makalah nanti muncul konsep bukan raja saja, Pak, tetapi apa kita kombinasikan? Ar-raja'u wal khauf. Raja dan khauf. Raja memotivasi kita untuk terus beribadah. Arti raja apa? Kita mengharapkan hasil akhir. Allah tidak mungkin bohong. Orang yang salat itu akan begini-begini. Allah tidak mungkin bohong. Orang yang bersedekah akan begini. Allah tidak mungkin bohong. Orang yang berbuat kebaikan akan diberikan tempat yang begini. Itu motivasi kita untuk beribadah. Satu. Yang kedua, motivasi untuk beribadah ditambah satu lagi konsep al-khauf. Khauf ini kata Imam Ghazali, dia bisa menjadi pengerem yang membuat kita itu tidak berbuat maksiat gara-gara khauf. Jadi makanya ketika ingin buat maksiat, dia sedang buka mati gimana? Ya, ketika berbuat maksiat ini kalau nanti si fulan minta pertanggungjawaban sama saya bagaimana di padang mahsyar? Kakuhan aja deh. Maka dua konsep ini untuk menjadi penikmat ibadah. Kalau kita sudah menguasai dua konsep ini, raja dan khauf, kita tahu tujuan hidup kita. Makanya membutuhkan ilmu-ilmu yang banyak. Butuh ilmu tauhid untuk meyakini. Sebagian orang tidak yakin. Bedoi dah semayang dah pahala. Ya, nak mulai. Bedoi kamu sedekah mendemai pahala. Pahalanya 4 nilai.
Maka seorang butuh kepada ilmu tauhid, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kitab tauhid itu dikatakan awwaluddin ma'rifatullah. Segala sesuatu hal itu harus mengenal dulu Allah, baru nikmat sama dia ibadah. Bagaimana mengenal Allah? Maka belajarlah ilmu tauhid. Maka anu katanya di sela-sela dia belajar purno tauhid. Umalun haji lu bodoh dah pakai haji. Jo anu ba orang lain dah purno tauhid kan lu dia. Dia purno akhlak kan lu dia. Jo tauhid kan akhlak bidat. Disitulah muncul anak-anak durhaka sama orang tua. Hana itu mayak, itu sodrotan memang. Mengetanya hana itu sebagai orang tuanya, Pak. Itu soalnya Pak. Dia haji putranya Pak. Asal dia sudah berhasil. Saya sudah berhasil. Ini hasil saya. Hana tinggal ke uji yang peraya dari buah tinggal. Tidak teringat kepada ibunya yang mengandung dia dalam kahana tinggal bacukan tinggal. Ya. Kenapa anak ini tidak tahu dia Pak? Akhlak tidak ada Pak. Etika tidak ada Pak. Tauhid juga tidak ada. Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan aniskulli wali walidayka. Berterima kasihlah kepadaku dan kepada kedua orang tua. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya butuh juga kepada ilmu lain, ilmu fikih, ya, ilmu hadis, Al-Quran, hadis dan lain sebagainya. Maka baiklah, leta berdawa aja, berdawa tapi yang kenyahek dia. Berdawa tapi kupu berdawa, mati. Yang berdawa tapi berdawa nyubit. Kita berdawa waktu kita terbatas di dunia ini. Waktu terbatas, ada yang 40 tahun, ada 50 tahun, ada 60 tahun. Kesempatan yang diberikan oleh Allah itu terbatas. Ya gunakan waktu yang mendawai. Kamu menang lu, kamu menang. Mendawai lagi kamu menang lu. Kupu menangnya PGO Liga apa? Nah, ada istilah menang, mana menang. Ya. Makanya di dalam Islam itu diajarkan wajadilhum billati ahsan. Arti mendawai itu apa? Jelaskanlah apa namanya alasan-alasan kenapa salat. Ya itu. Hai bersemayam, bahkan untuk bertenang draw. Ya nama. Pek mendawai yang gaki salah, hanya salah. Kalau hadis sudah benar, ini sudah benar, ya nggak ada masalah. Kita mendawali, Pak. Maka Imam Nawawi mengatakan, kenapa orang suka mendawali? Liqillatil ilmi, karena ilmu baca, maka mendawali, Pak. Imam Nawawi baca kan? Karena modal untuk mendawali, ya modal untuk mendawali. Kan untuk dakwaan, Pak. Bukan untuk dekat dengan Allah, tapi untuk mendawali. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati. Ya kita ini. Ini contoh begini. Seperti duduk tahiyat akhir. Nanti ada yang mengatakan duduknya yang benarnya bagaimana? Apakah tawarruk atau duduk bagaimana? Duduk habis semuanya atau di atas kaki? Sebagian orang mengatakan, "Ana yang duduk ada kakinya talahnya." Dua-dua benar. Tapi Imam Asy-Syafi'i mengatakan, bagusnya apa? Kamu duduknya kan ada iftiras. Iftiras ada satu lagi tawarruk. Iftiras itu kita memang duduk di atas ini. Kalau tawarruk duduk di atas kaki. Dua-dua benar. Imam Syafi'i dia lebih condong kepada lebih bagus duduk di atas itu ya iftiras daripada tawarruk. Katanya pada kala orang tawarruk iya bangnya kata la alamnya yang ulaunya. Tu madhhab la ilahnya. Tu aliran la ilahnya. Beliau melakukan seperti itu karena punya ilmu. Kita protes karena kita tidak punya ilmu. Ya, maka sebelum protes orang lain lihat dulu hadis. Oh nah lagu ambil protes malai pak kau ni. Ya. Be apa yang protes kau? Setelah itu apa? Nah lagu aja. Sekarang kita lanjut ayat selanjutnya. Ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ya ini poin yang pertama dulu. Jadi setengah saja kalau enggak, udah setengah 7 nih. Ya. Kita lanjut. Ya, kita lanjut kalau enggak sedikit lagi 5 menit lagi. Ya, okay. Ya Bani Israil, ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ya, coba dibaca. Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat yang telah aku anugerahkan kepadamu. Ya, sekarang pertanyaannya, apakah ayat ini untuk Bani Israil? Jadi begini, itu mewakili. Ini maksud ayat ini masuk juga. Wahai Bani Israel, ingat kepada nikmat yang aku berikan kepadamu. Wahai umat Muhammad, ingat kepada nikmat yang aku berikan kepada kalian. Ini masuk semuanya.
Ini namanya menyebutkan sebahagian, tidak menyebutkan semuanya. Karena kalau sebutkan semuanya sia-sia. Wahai Bani Israel, wahai Nasrani, wahai Yahudi, wahai umat Muhammad, wahai umatnya, wahai kok jahil. Jadi makanya Allah mengatakan ini Bani Israel saya mewakili yang lain. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Kenapa Allah katakan Bani Israel? Karena banyak dari Bani Israel itu yang diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ya, ini dari Bani Israel. Karena banyak dari Bani Israel itu yang diberikan oleh Allah kecerdasan otak yang luar biasa. Kecerdasan otak Bani Israel itu luar biasa. Ibadah mereka juga luar biasa. Ada yang beribadah 500 tahun kalau kita lihat dalam riwayat itu. Ada yang berjihad di jalan Allah 83 tahun. Maka turun ayat yang apa namanya? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ada apa alfi syahr ini? 1000 bulan itu rupanya ada Bani Israel. Dia itu berjihad di jalan Allah 1000 bulan, 83 tahun sekian dia berjihad. Sehingga sahabat mengatakan, ya Rasulullah, anade ya Rasulullah, umur tanya 60 70. Dia berjihad 83 tahun karena umurnya panjang. Makanya ada kekhususan umat Nabi Muhammad. Walaupun umurnya pendek, setiap kegiatan yang dilakukan selalu didobelkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih lagi, dia berbuat sedikit. Sampai apa? 7 kali. 7 kali dilipatkan dengan 700 kali. 700 kali ila masya, maka tidak terhingga lagi. Maka tidak perlu heran. Seorang masuk ke dalam surga gara-gara dapat rahmat Allah, gara-gara ibadah yang sangat kecil sekali ibadahnya. Apa ibadah dia itu? Suka memindahkan duri dari jalan. Kalau ada omanya tham jeragok kena pindahnya bertambur. Oh iya, pindah. Oh iya, pindah. Anak tahu tepu, Pak, nak ada yang tahu. Tapi diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun halnya kecil, itu kecil, tetapi dapat ridha Allah, gara-gara itu mungkin dia masuk ke dalam surga. Ya. Maka ini khusus Bani Israel saja. Allati an'amtu alaikum. Nikmat yang saya berikan kepada kalian. Kita jangan berpikir nikmat itu duit, jabatan saja, tidak. Nikmat akai, Pak. Binatang hanya hijau akai, Pak. Yang manusia hijau akai, Pak. Nikmat, Pak. Maka setiap hari alhamdulillah, terima kasih akai lu bertahan hidup bahasa ya Allah. Ya. Karena orang nakai hanya hidup lebat saja, Pak. Kalau lebih dari binatang, Pak. Kenapa demikian? Kata Imam As-Sa'di, kenapa Allah mengatakan dalam Al-Quran, balhum adal, manusia yang tidak menggunakan akalnya dan dia seperti binatang maka lebih sesat. Apa kata Imam As-Sa'di? Al-hayawanu ya'rifullah. Ini binatang itu dia Allah, walaupun nakai itu tahu Allah, walaupun dia tidak ada pendidikan, tahu dia siapa Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Setiap dia selesai memakan sesuatu, dia selalu mengatakan alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Terima kasih Allah, engkau tidak pernah lupa kepada makhlukmu yang terus berzikir kepadamu. Saya rasa cukup sekian dulu. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita ulang saja dari ya Bani Israel. Kita jelaskan apa makna ya di situ. Ya, siapa itu Bani Israel? Ada apa dengan nikmat? Nikmat apa saja yang diberikan oleh Allah? Mudah-mudahan ada manfaat bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.